Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri. Saya berjumpa lagi dengan saya di Duta Suara Network TV. Ya saudaraku, hari ini saya sedikit terkaget-kaget karena terus terang ada keterlambatan saya untuk membaca atau melihat berita ini, karena hari-hari kemarin saya fokus kepada timnas Indonesia yang ya terus terang saya adalah sosok yang penggemar bola. Saya juga istilahnya kalau dibilang fans timnas Indonesia yang ya agak cukup perhatian kepada timnas Indonesia, karena saya melihat kemarin ada sebuah kejadian yang tidak masuk di akal saya, di mana sosok Coach Sintayong yang sudah berprestasi sedemikian rupa membawa timnas Indonesia dari minus menjadi surplus, menjadi sangat fenomenal, dan kita sudah kelasnya sudah Asia, bukan lagi ASEAN. Bahkan terus terang kita ini timnas Indonesia dibahas oleh dunia berhubungan dengan kemajuannya yang cukup pesat di bawah Coach Sintayong, bahkan mampu menembus 16 besar babak penyisian Piala Dunia ya Asia. Dan insya Allah kita doakan besok, walaupun kita kemarin dibantai 5-1 ya, saya yakin itu karena sebab Coach Sintayong diberhentikan dan kemarin kita dibantai oleh Australia 5-1. Berikutnya kita besok tanggal 25 akan menghadapi Bahrain, kita berdoa. Setelah Bahrain kita menghadapi Cina, setelah itu menghadapi Jepang. Kita berdoa supaya timnas kita ini selalu mendapat dukungan, selalu mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu apapun yang terjadi, walaupun kita kecewa, kita tetap mendukung timnas. Dan hari ini saya akan membahas tentang gonjang-ganjing, yaitu gonjang-ganjing yang dilakukan jawaban dari jubir istana Hasan Nasbi atas kasus teror kepala babi di media Tempo. Dan ini jawabannya sungguh-sungguh sangat memalukan, dan ini juga ya secara langsung berimbas kepada Pak Prabowo Subianto, presiden kita, di mana tentu saja orang-orang bertanya, kok Pak Prabowo itu menempatkan orang itu dengan kualitas yang, ya mohon maaf, kepekaan yang rendah, kualitas yang memalukan untuk seorang aparatur negara yang berada di istana negara. Karena gambar jubir istana itu jawabannya, bagian dari jawabannya adalah bagian seolah-olah presiden melakukan yang menjawab. Ya tentu saja itu bukan presiden, karena terus terang saya yakin kalau Pak Prabowo tidak akan menjawab seperti itu. Dan ini, tapi ini jawabannya memalukan, dan bisa saudara dengarkan apa jawaban daripada Hasan Nasbi, jubir presiden, berhubungan dengan masalah teror babi di kantor di media Tempo. Dan ini saya tujukan langsung kepada saudara Hasan Nasbi, dan saya tujukan juga kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Silahkan simak videonya. Oke, bukaan. Ini dinilai, terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para kebebasan pers, Pak. Sudah dimasak aja. Kalau kepala babinya dimasak aja. Kalau kepala babinya dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama, artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bicara, kirimin daging babi. Nah saudaraku, jenengan sudah dengarkan jawaban Hasan Nasbi.
kalau saya mencermati jawaban Hasan Nasbi itu, pertama mohon maaf nih saya rangkum di sini. Yang pertama, ketika Hasan Nasbi itu ditanya oleh wartawan, apakah pengiriman kepala babi ini merupakan garis besarnya? Apakah pengiriman kepala babi ini merupakan ancaman kebebasan pers? Dan sungguh saya tidak menduga. Jawabannya sangat-sangat merendahkan, sangat-sangat tidak peka, tidak menampakkan jawaban seorang yang seharusnya berada di dalam lingkar kekuasaan. Jawaban yang tidak menunjukkan kecerdasan, bahkan saya menunjukkan bahwa jawabannya mohon maaf, ini jawaban orang yang bodoh. Seperti jawaban mohon maaf, karena saya adalah orang yang kadang-kadang saya punya elf dan punya HS, kadang sering kali saya gantian dengan anak saya, dengan sopir saya. Kalau senggang saya nyopir dari Surabaya ke Bali, dari Surabaya ke Jawa, ke Semarang, ke Solo, bahkan ke Jakarta, berhubungan dengan kalau saya mendapatkan order tuh, jawabannya seperti jawaban saya ketika menjadi sopir yang bertemu dengan teman-teman saya sopir, di mana jawaban saya itu hanya untuk mencairkan ketika saya ditanya, misalkan, Pak, itu ada mohon maaf nih, ada Pak polisi yang kemarin suka nilangi orang, sekarang tahu-tahu beliau yang bersangkutan polisi itu kecelakaan, Pak. Jawaban saya cukup remeh. Kira-kira jawaban saya begini, kalau gimana kondisinya, mati atau tidak? Oh, masih hidup, Pak. Ya, alhamdulillah kalau masih hidup. Ya udah, biarkan aja, nanti biar diurus yang lainnya, merepotkan aja orang itu. Nah, itu jawabannya seperti itu, sangat meremehkan. Atau saya mendengarkan seseorang yang mohon maaf ya, yang mungkin ini kan seperti menjawab seseorang yang Hasan Nasbi ini jawabannya seperti dia menjawab kejadiannya itu menimpa musuhnya, menimpa orang yang tidak disukainya, menimpa sosok atau kelompok yang tidak disukainya. Misalkan saya tidak suka dengan seseorang, misalkan Pak si Fulan itu yang kemarin meludahi jenengan, atau si Fulan yang pernah bermasalah dengan saya itu kemarin, Pak, kecelakaan, masih hidup toh? Kalau jawabannya masih hidup toh, kalau hidup ya udah nggak apa-apa. Kalau alhamdulillah, kalau nggak hidup ya kubur aja lah. Itu jawabannya seperti itu. Tidak menambahkan seharusnya jawabnya gitu. Ayo kita bantu, ayo kita bawa ke rumah sakit, ayo gimana, siapa yang menolong, sudah diurus belum? Jawabannya tidak seperti itu. Tapi jawabannya mohon maaf, sudah dimasak saja. Orang diteror, jelas itu diteror. Tempo itu dalam hal ini adalah dikirimkan kepada Francisca kalau nggak salah, yang saya lihat rekamannya seolah-olah dikirimkan kepada Francisca, wartawan Tempo yang mungkin insya Allah dibocor halus itu ya, sering tampil dibocor, seolah itu seperti musuh bagi Hasan Nasbi, dan dijawabnya dia dimasak saja. Kondisi orang yang terancam, yang sedang diancam, dan ini bisa melebar kemana-mana, mungkin berdampak pada karyawan lainnya, membuat down karyawan lainnya, membuat wartawan itu ketakutan untuk memberitakan fakta, sementara rakyat Indonesia butuh edukasi, butuh berita-berita yang sesuai dengan yang fakta. Mungkin juga itu juga terhadap Francisca sendiri tentu saja membuat berdampak yang mempengaruhi tentu saja moralnya maupun mentalnya. Dalam hal ini moralnya jatuh, mentalnya juga jatuh, kemungkinan begitu. Walaupun saya tidak yakin, karena orang-orang Tempo itu sudah terlatih, tapi tetap saja kan yang namanya Francisca atau Tempo itu adalah bagian daripada Francisca itu rakyat warga negara Indonesia yang harus mendapatkan perlindungan, harus mendapatkan pelayanan hukum, harus diayomi keberadaannya. Juga Tempo itu harus dilindungi walaupun kritis terhadap pemerintah. Tidak boleh jawabannya diremehkan begitu, seperti jawaban mohon maaf aja, seperti
orang tidak berilmu, seperti jawaban orang yang, ya kalau orang bilang embongan, yang hanya sekedar untuk mencairkan suasana. Tidak bisa, karena ini serius. Ini serius. Jadi ini Pak Hasan Nasbi, saya beritahukan bahwa ini kejadian serius. Jenengan tidak boleh meremehkan. Jenengan tidak boleh menyampaikan dengan seperti seolah-olah ini bukan merupakan tanggung jawab jenengan sebagai jubir istana. Karena Tempo ini dikenal. Bukan hanya Tempo, semua yang mendapatkan perlakuan teror seperti ini harusnya jenengan berbicaranya tidak seperti itu, harusnya cepat menanggapi. Segera jenengan lakukan penindakan dengan menjawab, oh ya, saya akan segera hubungi Kapolri untuk segera menindaklanjuti. Dan ini saya akan laporkan kepada Bapak Presiden supaya teror-teror seperti ini, teror-teror jahat seperti ini, teror-teror tidak beradab seperti ini harus dihentikan, dan tidak boleh di negara kesatuan Republik Indonesia yang katanya negara hukum ini ada teror semacam itu. Apalagi teror ini menyangkut adalah pers, kebebasan pers. Tentu saja merasa banyak teman-teman wartawan yang lain juga akan tertekan kalau ini jawaban jenengan seperti itu. Oh, ternyata ditanggapi oleh negara jubir presiden seperti itu. Bahaya kita kalau kita memberitakan sesuai fakta. Ini bisa berdampak gitu Pak Hasan Nasbi. Dan Pak Prabowo mohon perhatikan jawaban Hasan Nasbi. Apakah yang bersangkutan beliau ini masih layak untuk menjadi jubir istana? Karena sungguh sebagai rakyat, saya sendiri pun merasa bahwa kondisi keamanan saya dengan jawaban itu, saya merasa tidak terlindungi oleh negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya merasa sebagai warga negara tidak terlindungi. Lebih jauh lagi Pak Prabowo, saudaraku Hasan Nasbi, coba lihat jawaban jenengan selanjutnya. Apa? Ketika yang wartawan itu bertanya, tanggapannya Bapak, ini tanggapan Hasan Nasbi ya, saudara Hasan Nasbi, tanggapan Bapak merupakan ancaman pembunuhan. Dan jawaban jenengan aneh, malah menguatkan omongan jenengan yang sebelumnya bahwa jenengan sangat meremehkan, sama jenengan seolah-olah marah atau tidak suka dengan Tempo. Dan jawaban jenengan adalah garis besar, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang berkonten itu dia malah disuruh minta dikirimi daging babi. Pak Hasan Nasbi dan Pak Prabowo, mohon maaf Bapak Presiden kalau saya terpaksa menegur, menyampaikan unek-unek saya dalam bentuk teguran seperti ini kepada Hasan Nasbi jubir presiden, bahwa jawaban ini menampakkan bahwa dia tidak prihatin, dia seolah-olah merendahkan, ngentengkan. Dan ini image yang berkembang Pak Presiden, mohon maaf. Jawaban Hasan Nasbi ini membuat image seolah-olah bahwa ini perbuatan ini direstui oleh istana. Sekali lagi ini akan memalukan bagi Pak Presiden. Jawaban ini sangat memalukan bagi Presiden. Kualitasnya seolah-olah saya terus terang menafsirkannya dalam tafsiran sempit saya, mohon maaf, dalam tafsiran sempit saya, seolah-olah perbuatan pengiriman kepala babi ini adalah seolah-olah, saya katakan sekali lagi, membuat image bahwa yang mengirimkannya ada direstui oleh istana. Ini bahaya. Masa kalau ini kan sampai akhirnya ngomong wartawan, itu kan cuman joke, Pak. Dengan joke istilahnya, joke aja, joke, guyonan aja. Wartawan tanya gitu, ini juga. Dan jawabannya yang aneh lagi, ketika wartawan ngomong itu kan semacam juk saja, dilanjut dalam sama kan, dia tidak terancam kan. Jawaban Hasan Nasbi itu sama kan, dia tidak terancam kan. Dulu apa kalau sudah teror begitu, wartawan harus menunjukkan rasa takut? Mohon izin Pak Prabowo, saya sampaikan ini kepada Pak Hasan Nasbi, semoga jenengan juga mendengarkan. Masa wartawan harus menunjukkan rasa takut? Oh, saya ketakutan. Oh, Pak Presiden, Pak Polisi, tolong dong, saya merasa terteror, saya ketakutan. Apalagi sekelas Tempo yang wartawannya sudah ya dididik mental dan moralnya untuk berani
mengambil risiko apapun yang terjadi. Tapi tetap saja secara perorangan itu akan mengganggu, sebagai manusia akan mengganggu yang terteror. Dan Tempo tentu saja saya berkeyakinan mereka akan merasa terganggu. Buktinya apa? Mereka lapor ke polisi, memang itu hak. Dan jalan yang ditempuh oleh Tempo sudah sangat bagus, yaitu karena merasa terganggu dan ini jelas teror yang mereka melaporkan. Ini mengganggu. Kalau mereka merasa tidak terancam, tidak akan mungkin mereka, Pak Hasan Nasbi, mereka melaporkan ke polisi. Nggak akan mungkin diberitakan, nggak akan mungkin disampaikan. Ini kepekaan Anda sebagai jubir presiden, sebagai orang yang berada di link istana, itu sangat rendah. Mohon maaf, rendah sekali. Harusnya jenengan segera melakukan upaya. Jangan menjawab seperti itu. Coba jenengan bayangkan seandainya itu yang diteror adalah jenengan, rumah jenengan bukan sebagai jubir istana. Mohon maaf, orang biasa atau jenengan nggak usah jadi wartawan lah. Jenengan salah ngomong, lantas jenengan dikirimi kepala babi. Setelah itu dikirimi tikus mati. Mikir gak jenengan? Mikir gak otak jenengan? Ancaman seperti itu. Atau jenengan masih jubir istana sekarang ini, lantas dikirimi kepala babi, dikirimi tikus, terganggu nggak nih jenengan? Mungkin jenengan akan terkencing-kencing. Kalau jenengan bukan orang istana, jenengan pasti, saya yakin insya Allah jenengan akan terkencing-kencing, karena kualitas jenengan itu kualitas rendah. Jawaban jenengan itu menunjukkan bahwa jenengan itu ada orang yang rendah, Pak Hasan Nasbi. Mohon maaf Pak Prabowo, kembali kepada masalah ini, kepada presidenku Bapak Prabowo, saya mendukung jenengan. Tapi orang-orang seperti ini tidak layak berada di sekitar jenengan, karena ini akan memalukan jenengan dan ini merendahkan jenengan. Jujur, ini akan merendahkan jenengan. Sebaiknya orang seperti Hasan Nasbi ini dikeluarkan, karena membuat rakyat saya seperti ini saya yang tidak terancam, saya merasa tidak nyaman juga kalau mendengar jawaban petinggi negara ini, apalagi orang di lingkar istana yang merupakan jubir lantas berbicara seperti itu menanggapi teror. Jadi sekali lagi Pak Hasan Nasbi, tanggapan jenengan atas teror kepala babi adalah menunjukkan kualitas jenengan, dan jenengan sepertinya benci kepada Tempo, dan jenengan sepertinya tidak suka dengan Tempo. Lebih dari itu, jenengan sepertinya memang menginginkan Tempo itu terteror. Saya tidak mengatakan kiriman dari jenengan. Sepertinya jenengan bergembira, sepertinya jenengan senang Tempo atau rakyat Indonesia mendapat teror. Rakyat yang kritis mendapat teror seperti itu. Dan ini berbahaya, karena suara keberadaan jenengan adalah suara seolah-olah dari istana. Itu yang bisa saya sampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Prabowo, presidenku. Mohon maaf kalau ada kata-kata perkenan, juga begitu juga kepada saudara-saudaraku yang mungkin merasa terganggu dengan apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi ini adalah suara saya dan harus saya suarakan, karena kalau tidak seperti ini, atas Tempo saja yang sudah didengar, dilihat, diperhatikan oleh rakyat Indonesia mendapatkan teror, diperlakukan seperti itu oleh orang yang dekat istana, maka bagaimana kalau teror ini dialami oleh rakyat, oleh orang kecil, oleh orang-orang rakyat kecil yang sampai saat ini terteror dengan kondisi ekonomi. Ada beberapa mereka harus berhadapan dengan aparat, baik polisi maupun
TNI untuk mempertahankan hak-haknya, sementara sebagian mereka juga banyak yang terampas hak-haknya, di mana Indonesia saat ini carut-marutnya sudah nggak karu-karuan, penegakan hukum yang tidak jelas, dan mohon maaf, warisan dari Jokowi, hutang yang menumpuk yang berlipat-lipat, dan permasalahan rekayasa hukum di bawah yang sedemikian rupa yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat penegak hukum, di mana saya juga mendapatkan peristiwa terteror dengan teman-teman saya yang menjadi korban di Kediri, teman-teman saya yang menjadi relawan bela Palestina lantas menjadi korban rekayasa Polresta Kediri, dari kejadian menjadi korban pengeroyokan ketika mereka hendak sholat maghrib, jamaah sholat maghrib, tapi dibalik oleh Polresta Kediri menjadi tersangka pelaku pengeroyokan. Ini masih banyak fakta-fakta lain di mana saya juga memberitahukan, melaporkan adanya dugaan korupsi yang sudah cetowolo sampai sekarang juga mendapatkan tidak ada tanggapan. Bahkan ada beberapa kejadian seperti di desa Jambian berhubungan dengan pabrik gula. Saya juga mengawal peristiwanya, laporan ke Polda Jawa Timur, yang ditangkap hanya itu saja. Pelaku-pelaku lainnya sepertinya dibiarkan bebas, tidak tersentuh oleh hukum, oleh Direskrim Sus Tipikor Polda Jawa Timur. Itu masih banyak di Indonesia, kasus Rempang, kasus pagar laut, dan banyak lagi tanah-tanah rakyat yang diambil dengan paksa, di mana hukum ini menjadi beban berat bagi Bapak Presiden Prabowo yang melihat di kanan kirinya korupsi, di kanannya, di belakangnya, di atasnya, di bawahnya korupsi. Dan itu semua kalau ada jubir seperti presiden seperti ini, maka itu takkan menambah banyak beban. Itu yang bisa saya sampaikan. Fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini mengedukasi dan semoga ini didengarkan oleh Hasan Nasbi sebagai jubir presiden, dan semoga Pak Prabowo juga mendengarkan. Dan saya Cecep Muhammad Yasin kembali mengingatkan, ayo kita peduli kepada Palestina. Palestina memanggil kita. Palestina adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan rakyat Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Cecep Muhammad Yasin, Wong Kediri menyampaikan.